Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Jessica dan aku merupakan salah satu murid dari SMP Negeri 16 Semarang. Kali ini, aku akan menjelaskan apa itu teks berita. Dan kali ini, aku dibantu nih sama guru Bahasa Indonesia SMP 16, yaitu Bu Nini. Teks berita adalah teks yang berisikan reportase dari suatu peristiwa, baik itu baru saja terjadi maupun sudah lama terjadi. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar beberapa hal, yaitu menentukan unsur-unsur berita, meringkas dan menyimpulkan berita, menemukan struktur dan kaidah kebahasaan berita, menyampaikan informasi dalam bentuk berita, dan penggunaan kata baku dan tidak baku serta huruf kapital. Yang pertama, menentukan unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita yang disebut juga dengan pokok-pokok informasi yang terangkum dalam 6 pertanyaan, yaitu 5W plus 1H, atau dalam bahasa Indonesia disingkat adik Simba, diantaranya apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana, yang ditempatkan pada bagian awal pemberitaan. Contohnya seperti gambar ini. Dan untuk yang kedua, meringkas dan menyimpulkan berita. Dalam hal ini terdapat 3 poin, yaitu ringkasan berita, simpulan berita, dan tanggapan terhadap isi berita. Langkah-langkah meringkas berita menurut Bu Nini terdapat 3 hal, yaitu 1. Mendengarkan atau membaca berita dengan seksama. 2. Mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita, yaitu jawaban dari pertanyaan 5W plus 1H. 3. Menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita ke dalam karangan singkat. Simpulan berita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih singkat dan mudah dipahami. Lalu yang ketiga adalah menentukan struktur dan kaidah kebahasaan. Struktur berita bisa kalian lihat pada gambar ini. Kaidah kebahasaan teks berita terdapat 6 hal, yaitu 1. Bahan baku, 2. Kalimat langsung, 3. Konjungsi bahwa, 4. Konjungsi temporal dan kronologis, 5. Kata kerja mental, dan 6. Keterangan waktu. Hal penting ini seringkali dilupakan oleh pelajar ketika membuat teks berita. Jangan sampai lupa ya guys. Lalu yang keempat adalah menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Untuk hal ini, bisa kalian simak pada video ini. Seorang pasien COVID-19 di Tasikmalaya, Jawa Barat mengamuk dan menolak saat dijemput petugas medis untuk dibawa ke rumah sakit. Si pasien bahkan mengancam memegang dan memeluk petugas dan orang-orang di sekitar rumahnya agar tertular. Seorang pasien positif COVID-19 di Tasikmalaya, Jawa Barat mengamuk saat dijemput petugas menggunakan APD lengkap di rumahnya pada Jumat kemarin. AR mengamuk karena dia tidak terima dijemput oleh petugas medis. AR sempat membuat keributan dengan berlari mengejar warga yang sedang memegang ponsel dan merekam proses penjemputannya. Kedatangan petugas dari gugus tugas penanganan COVID-19 untuk kedua kalinya di rumah AR kembali mendapatkan penolakan. Pria 40 tahun itu mengejar dan memeluk warga agar tertular dan menjadi orang dalam pemantauan atau ODP. Ini naon sih, di mana sih? Pegang semua nih, ODP nih. Aksi AR disaksikan tim gabungan TNI dan Polri yang juga ikut mengawal penjemputan pasien. Petugas kemudian membujuk AR dan keluarganya agar mau dibawa ke rumah sakit dan melakukan isolasi mandiri di ruang karantina. Sebelumnya keluarga menolak AR untuk diisolasi karena memiliki surat sehat yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya atas hasil tes pertama yang menyatakan negatif. Namun dari hasil tes swab yang kedua, AR dinyatakan positif COVID-19. Menurut Wakil Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf, terjadi kesalahpahaman karena surat yang menyatakan AR positif COVID-19 datang terlambat. Sehingga AR dan pihak keluarga berpegangan pada surat sehat yang pertama yang menyatakan AR negatif COVID-19. Ini informasinya dari klaster lain, Pak.
Tapi memang positif ini ya Pak ya? Ya, jadi hasil swabnya ternyata kan terlambat ini. Swab kita ini kan karena ke provinsi ya, menunggu waktu sampai 2 minggu. Nah, ketika dia di sini sudah dianggap negatif, keluar dari hasil yang sudah dikeluarkan oleh Pak Kadis, swabnya menyusul, ternyata dia positif. Ya, sudah seperti itu harus dikarantina. Yusuf pun mengapresiasi kinerja tim gugus tugas gabungan TNI dan Polri yang berhasil membujuk pasien ke rumah sakit. Ia kemudian meminta agar tim melakukan tracing, sedangkan lokasi rumah AR dan sekitarnya akan disemprot disinfektan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Hendra Herdiana, Metro TV. Itu merupakan salah satu contoh menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Dan yang terakhir adalah penggunaan kata baku dan tidak baku, serta penggunaan huruf kapital. Untuk hal ini, tentu saja kalian sudah pelajari pada kelas sebelumnya. Contoh penggunaan huruf baku dan tidak baku. Advokat. Kata advokat dalam kata baku ditulis dengan huruf V. Advokat. Kata advokat dalam kata tidak baku ditulis dengan huruf P. Jika kalian belum paham, kalian bisa tanyakan kepada guru kalian saat ini. Dan untuk penggunaan huruf kapital, karena penjelasannya cukup panjang dan rumit, aku akan memberikan kalian video tentang hal ini, supaya lebih dapat dimengerti. Disimak baik-baik ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Support kami dengan belajar giat dan jangan lupa hormati guru-guru kalian supaya kami bahagia dan semangat membuat video ini. Sampai jumpa di lain hari. Dadah.